Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nilu Devi Mari Andani, NPM 203008. Baik, saya di sini akan mempresentasikan konsep manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian MBS, kedua karakteristik, ketiga tujuan dan manfaat, keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu fungsi. Sebelumnya, apa itu manajemen berbasis sekolah? Pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau yang sering disebut dengan MBS yaitu model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Secara umum, manajemen berbasis sekolah atau MBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah atau guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Pengertian menurut para ahli yang pertama yaitu alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah. Yang kedua yaitu Nurkolis. Manajemen basis sekolah yaitu bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ahli Hasibuan, yaitu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu ada output, kedua proses, dan ketiga input. Output yaitu sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Dan yang kedua proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, dan yang terakhir pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Input memiliki kebijakan, tujuan, dan sarana mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan siap, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, dan yang terakhir memiliki harapan prestasi yang tinggi. Bahasan yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Tujuannya, yang pertama, untuk menentukan dengan cara memberdayakan semua potensi sekolah dan stakeholder-nya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menjalankan kaidah manajemen pendidikan sekolah profesional. Yang kedua, memberdayakan sekolah terutama sumber daya manusianya seperti kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah bersangkutan. Manfaatnya, yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan dapat lebih partisipatif untuk menetapkan target peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, menjalankan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Yang keempat, penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Yang kelima, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Dan yang terakhir, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif. Kelebihan dan kekurangan manajemen berbasis sekolah. Kelebihannya, pertama, memungkinkan individu-individu yang kompeten di sekolah untuk membuat keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, berikan seluruh komunitas sekolah suara dalam keputusan-keputusan penting. Yang ketiga, fokus akuntabilitas pengambilan keputusan. Yang keempat, mengarah pada kreativitas yang lebih besar dalam perencanaan program sumber daya untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah. Dan yang kelima, mengakibatkan pengangguran realitas sebagai orang tua dan guru menjadi lebih sadar akan status keuangan sekolah, batasan pembelajaran dan biaya dari program, meningkatkan semangat guru dan memelihara kepemimpinan baru di semua tingkatan. Kekurangannya yaitu 1. Tidak berminat untuk terlibat, kedua tidak efisien, ketiga pikiran kelompok, keempat memerlukan pelatihan, kelima kebingungan atas peran dan tanggung jawab
baru, dan yang terakhir kesulitan koordinasi. Fungsi yang terakhir membahas tentang fungsi manajemen berbasis sekolah ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. Perencanaan yaitu proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan manajemen. Dan yang kedua, pelaksanaan, merealisasikan rencana manajemen menjadi tindakan nyata. Dan yang ketiga, pengawasan, upaya untuk mengamati secara sistematis. Dan yang terakhir, pembinaan adalah upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Thank you for watching. Please like and subscribe.